Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir sebenarnya apa sih yang jadi alasan kita beli ini itu? Nah, kali ini kita bakal coba beda bareng soal perilaku konsumen, tapi dari kacamata yang mungkin jarang kita lihat, yaitu dari perspektif Islam. Coba deh, kita mulai dari diri sendiri aja. Ingat-ingat lagi, barang terakhir yang Anda beli itu apa? Kenapa kok milihnya yang itu? Apa sih yang ada di kepala kita pas mutusin, oke, saya beli ini? Mulai dari secangkir kopi tadi pagi sampai smartphone yang lagi Anda pegang sekarang. Kalau kita tanya ke ahli ekonomi, jawabannya sebenarnya cukup simpel. Katanya, kita tuh beli sesuatu buat memaksimalkan kebahagiaan pribadi, atau istilah kerennya utilitas, dengan sumber daya yang kita punya. Ya intinya sih, gimana caranya dapat kepuasan paling pol dari setiap rupiah yang kita belanjain. Nah, pola pikir kayak gini nih yang ngebentuk apa yang kita sebut sebagai konsumen konvensional. Tujuannya apa? Yaitu tadi, jelas banget dapetin kepuasan pribadi semaksimal mungkin. Jadi, pandangan konvensional ini dasarnya dari rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme. Tujuannya udah jelas ya, kepuasan pribadi. Terus yang ngebatasin kita apa? Cuma satu, budget. Batasnya ya cuma dompet kita. Malah ada pemikiran yang cukup unik di sini. Ngehabisin semua budget itu dianggap lebih baik daripada ada sisa. Kebayangkan gimana cara pikir kayak gini bisa banget jadi bibit subur buat materialisme. Tapi, coba kita berandai-andai. Gimana kalau ternyata ada cara pandang lain? Gimana kalau setiap pilihan belanja kita itu nggak cuma dipandu sama tebal tipisnya dompet dan mau-maunya kita aja? Gimana kalau ada tujuan yang lebih gede di balik setiap transaksi yang kita lakukan? Nah, disinilah perspektif Islam masuk dan menawarkan sesuatu yang beda banget. Tujuannya itu bukan lagi cuma kepuasan sesaat, tapi falah. Apa itu falah? Falah itu konsep kesuksesan yang utuh, yang sejati. Bukan cuma soal senang-senang di dunia, tapi juga soal kesejahteraan di akhirat nanti. Artinya apa? Artinya, dalam kerangka berpikir ini, konsumsi itu bukan lagi cuma soal untung rugi pribadi. Aktivitas belanja kita sehari-hari itu bisa berubah jadi sarana buat mencapai tujuan yang lebih tinggi. Jadi ada dimensi spiritualnya loh. Ini ngebawa kita ke perbedaan yang paling mendasar. Yuk, kita coba sandingkan konsep utilitas yang tadi kita bahas dengan konsep inti dalam konsumsi Islami, yaitu maslahah. Oke, jadi apa sih maslahah itu? Gampangnya gini, maslahah itu adalah semua kebaikan atau manfaat yang ada di dalam sebuah barang atau jasa, yang gunanya itu buat menjaga 5 hal paling inti dalam tujuan syariah, yaitu menjaga keyakinan kita, menjaga jiwa, menjaga akal sehat, menjaga harta, dan juga menjaga keturunan. Perbedaannya kerasa banget. Kalau utilitas itu basisnya keinginan, sesuatu yang sifatnya subjektif banget dan bisa dibilang gak ada batasnya. Nah, maslahah ini fokusnya ke kebutuhan, sesuatu yang lebih objektif dan ada batasnya. Makanya maslahah ini jauh lebih konsisten secara sosial, karena tujuannya bukan cuma buat aku seneng, tapi buat kita semua baik-baik aja. Nah, bedain antara keinginan sama kebutuhan ini jadi super penting di sini. Yuk kita gali lebih dalam lagi gimana cara pandang ini memilah keduanya. Jadi, menurut pandangan ini, orang yang rasional itu justru orang yang sadar betul kalau nggak semua yang kita mau itu adalah sesuatu yang kita butuh. Bahkan nih, ada hal-hal yang sebenarnya kita butuhin meskipun mungkin kita nggak pengen-pengen amat. Nah, challenge-nya di situ. Gimana kita bisa pinter-pinter milah dan milih mana kebutuhan yang asli dan mana yang cuma dorongan nafsu sesaat. Biar gampang ngaturnya, ada 3 tingkatan prioritas konsumsi. Pertama dan paling dasar itu daruriyah. Ini kebutuhan primer yang pokok banget buat kita bisa hidup. Sandang, pangan, papan, gitulah. Naik 1 tingkat ada hajiyah. Ini kebutuhan sekunder yang bikin hidup lebih gampang dan nyaman. Dan yang paling atas ada tahshiniyah. Ini bisa dibilang barang-barang mewah yang fungsinya buat memperindah hidup, tapi ini bukan prioritas utama. Oke, teorinya keren. Terus, gimana cara kita nerapin ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada 4 prinsip praktis nih yang bisa jadi pegangan kita. 2 prinsip pertama ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Yang pertama jelas kehalalan, kita cuma boleh konsumsi yang halal. Tapi, tunggu dulu, halal aja ternyata nggak cukup. Prinsip kedua adalah kemanfaatan atau kita harus mastiin yang kita konsumsi itu juga toyib. Artinya, ya baik, sehat, dan benar-benar ada gunanya buat kita. Lanjut, prinsip ketiga, kewajaran. Intinya, jangan berlebihan.
Ini gampang banget kita lihat di sekitar kita kan? Pakai kertas boros, akibatnya hutan gundul. Pakai listrik boros, yang rugi bukan cuma kita tapi orang banyak. Jadi, sikap gak berlebihan atau moderat ini bukan cuma soal ngirit buat diri sendiri, tapi ini soal tanggung jawab kita ke orang lain dan ke planet ini. Dan prinsip keempat, ini indah banget, yaitu kedermawanan yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau bilang, harta itu ibarat air. Makin deras dia mengalir, makin bagus. Tapi kalau air itu berhenti, diam aja, lama-lama jadi keruh. Wah, ini pengingat yang dalam banget ya. Kalau harta itu seharusnya terus berputar, ngasih manfaat ke banyak orang, bukan cuma ditumpuk aja. Kalau kita gabungin semua prinsip tadi, lahirlah sebuah profil konsumen yang beda total. Bukan lagi si homo economicus yang cuma mikirin untung pribadi, tapi muncullah apa yang disebut para ahli sebagai homo islamicus. Jadi apa sih bedanya? Pertama, homo islamicus ini nggak punya kerakusan yang nggak ada habisnya. Konsumsinya dibatasi sama yang halal dan toyib. Dia juga sadar banget kalau kebaikan buat dirinya itu nggak bisa lepas dari kebaikan buat orang lain di sekitarnya. Dan yang paling penting, dia belanja bukan cuma buat dunia, tapi juga buat berbagi demi mendapatkan kepuasan yang sifatnya spiritual. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, tapi dengan sedikit sentuhan baru. Coba kita tanya lagi ke diri sendiri. Di luar masalah budget, sebenarnya apa sih yang jadi kompas dalam setiap keputusan belanja kita? Apa tujuan akhir yang kita cari dari setiap barang yang kita beli? Ini pertanyaan yang bagus banget buat kita renungin sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.